Renungan Harian, Kasih Karunia di Tengah Badai. Pernahkah kamu merasa semua rencana buyar, seperti ombak besar datang menghantam dan kapal hidupmu terombang-ambing tak tentu arah? Mungkin itu badai finansial, badai kesehatan, atau badai hubungan yang membuatmu merasa nyaris tenggelam. Rasanya seperti gelap, dingin, dan sendirian di tengah lautan masalah. Sama seperti para murid Yesus di tengah danau Galilea. Badai datang tiba-tiba, mengancam menenggelamkan perahu mereka, padahal Yesus ada di perahu yang sama. Kepanikan melanda, seolah tak ada harapan. Tapi dengarkan baik-baik. Kasih karunia Tuhan tidak hanya ada di waktu tenang. Ia hadir dan menopang kita justru di tengah badai. Banyak dari kita berpikir, kasih karunia hanya terasa saat keadaan baik-baik saja. Saat kita sukses, saat doa terjawab, saat semuanya lancar. Namun, justru di tengah kesulitan, di saat kita merasa lemah dan tak berdaya, disitulah kasih karunia Tuhan terbukti paling nyata. Ingat kisah Paulus yang menghadapi duri dalam daging. Dia berdoa berulang kali agar duri itu diangkat. Namun jawaban Tuhan berbeda. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karunia Tuhan tidak selalu berarti Dia mengangkat badai itu. Terkadang kasih karunia-Nya adalah kekuatan yang membuat kita mampu berdiri teguh di dalam badai itu sendiri. Kasih karunia Tuhan tidak menyingkirkan kesulitan. Itu memperkuat Anda melalui mereka. Kutipan Max Lucado. Ini adalah janji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai sendirian. Kekuatan di balik kelemahan. Iblis ingin kita merasa hancur dan menyerah di tengah badai. Ia membisikkan bahwa Tuhan telah meninggalkanmu, tapi firman Tuhan berkata sebaliknya, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Yakobus 1 ayat 2. Tuhan tidak akan memberi Anda lebih dari yang bisa Anda tangani, namun terkadang Dia akan memberi Anda lebih dari yang bisa Anda tangani sendiri. Kutipan Franklin P. Jones. Kasih karunia menguatkan. Saat Ayub kehilangan segalanya, ia tetap menyembah Tuhan. Di tengah penderitaannya, kasih karunia Tuhan menopangnya untuk tidak menyangkal imannya, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Kasih karunia itu adalah kekuatan untuk memilih iman daripada ketakutan, bahkan di tengah kehancuran. Meskipun jalanmu melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan hangus, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yesaya 43 ayat 2. Refleksi. Apakah ada badai dalam hidupmu saat ini? Hari ini percayalah, kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Di tengah kelemahanmu, kuasa-Nya disempurnakan. Kamu tidak akan tenggelam. Tulis di komentar, "Tuhan, terima kasih karena kasih karuniamu menopangku di tengah badai." Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapa saja yang sedang bergumul di tengah badai kehidupan. Doa penutup. Tuhan, aku datang dengan segala badai yang sedang kuhadapi. Kelemahan dan ketakutanku kuletakkan di kaki-Mu. Terima kasih karena kasih karunia-Mu cukup bagiku. Aku percaya dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Berikan aku kekuatan untuk bertahan dan melihat kemuliaan-Mu di tengah badai ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa.
Amin.